Nusantara terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang berderet dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Dihubungkan oleh selat, laut, pantai yang saling terhubung, yang pada umumnya perairan ini didominasi oleh laut dangkal yang ramah serta beriklim tropis. Terdiri juga dari gugusan-gugusan gunung berapi aktif yang tersebar dari ujung barat Pulau Sumatera hingga ke bagian timur Kepulauan Nusantara. Kondisi geografis Indonesia ini tentunya sangat mendukung untuk sebuah kehidupan masyarakat yang tinggal dan mendiami di kawasan belahan bumi ini. Terdapat beraneka ragam jenis kekayaan flora dan fauna bisa ditemukan di sini, serta vegetasi alam yang unik dan melimpah. Keanekaragaman hayati inilah yang ternyata sejak zaman dahulu kala sudah menjadi magnet besar bagi koloni manusia untuk menetap dan mendiami di kawasan ini. Didukung oleh tanah yang subur, kekayaan sumber makanan melimpah, disertai iklim tropis dan sejuk yang bersahabat. Hal ini tentunya menjadi sebuah kondisi yang sangat mendukung sebagai kawasan tempat tinggal yang cocok, juga ideal bagi kehidupan dan peradaban manusia. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan Sang Naga Geni, serta apa hubungannya dengan cincin api Pasifik itu? Mari kita mulai. Selain kondisi yang ideal di atas, Kepulauan Nusantara ini juga menyimpan potensi bahaya serta ancaman yang sangat besar. Hal ini dapat mengancam dan mengintai kehidupan di atasnya sewaktu-waktu. Apa itu? Ya, inilah keberadaan puluhan gunung api aktif yang berjejer itu. Sewaktu-waktu bisa meletus dahsyat kapan saja, yang dapat menimbulkan bencana besar bagi kehidupan masyarakatnya. Kondisi ini dipicu oleh Sang Naga Geni yang ada di perut bumi, terbentang sekitar kurang lebih 40.000 km dan saling terhubung. Inilah isi magma api yang ada di lapisan dalam perut bumi. Berbentuk melingkar seperti cincin, terdapat di kawasan Indo-Pasifik, dan kebetulan Kepulauan Nusantara berada dalam zona kawasan ini. Di saat magma api ini menggeliat dan bergejolak mencari titik keluar dari dasar bumi, maka peristiwa inilah yang memicu letusan gunung api dengan memuntahkan lahar melalui kawah-kawahnya. Jadi, hal ini yang oleh leluhur kita diistilahkan dengan Siloka Sang Naga Geni. Naga Geni atau naga api inilah secara saintifik disebut dengan cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Ular naga yang dimaksud itu adalah Ring of Fire atau lempengan bumi. Kalau bergeser bisa menyebabkan bencana. Bukan berarti di situ ada ular naganya ya. Namun, istilah ini sengaja digunakan leluhur, alasannya adalah agar masyarakat dapat bersikap hati-hati serta waspada, serta tetap selalu terhubung dan terkoneksi dengan alam sekitar. Karena bentuknya yang panjang dan melingkar, oleh para pakar serta ilmuwan diistilahkan dengan istilah Ring of Fire tersebut. Diketahui bahwa Ring of Fire atau biasa dikenal cincin api Pasifik adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi serta letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Nusantara selain terdapat cincin api Pasifik juga terdiri dari lempeng bumi. Indonesia berada di atas jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik dan berada di atas 3 tumpukan lempeng benua, yakni Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Kondisi geografis ini di satu sisi menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Namun, di sisi lain menjadikan Indonesia sebagai wilayah subur dan kaya secara hayati. Jalur cincin api juga memberikan potensi energi tenaga panas bumi yang dapat digunakan sebagai sumber tenaga alternatif. Mitos cerita rakyat tentang Sang Naga Api. Sesuai dengan letak dan keberadaan cincin api Pasifik yang tersebar di Nusantara, maka banyak cerita serta kearifan lokal yang terdapat pada tiap-tiap daerahnya. Namun, sejatinya ini adalah sebagai bentuk nasihat luhur dari para pendahulu. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat selalu siap dan waspada bila sewaktu-waktu terjadi bencana alam yang datang menimpa. Terkait dengan kearifan lokal tersebut, Sarwidi yang merupakan guru besar rekayasa kegempaan dan kontrol struktur Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, memberikan sedikit cerita dan pemaparannya. Inilah beberapa kisah atau cerita dari daerah tentang kearifan lokal tersebut. 1. Pulau Sumelu, Aceh atau Semong. Masyarakat Pulau Sumelu, Aceh mempunyai kearifan lokal yang bernama Semong.
di mana masyarakat di sana percaya bahwa akan ada semacam kutukan kalau mengambil ikan yang menggelepar saat air pantai surut serta terjadi gempa besar, ungkap Sarwidi. Aceh sering diguncang gempa besar dan semong atau berarti tsunami, tapi dapat bermakna sebenarnya lebih dari itu. Termasuk pada era pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1621, kemudian 1907, 1964, serta 2004 lalu. Dari pengalaman itulah tercipta kearifan lokal berupa syair bernama Syair Nandong. Syair Nandong berisi tentang kearifan lokal masyarakat Pulau Simule dengan menghadapi peristiwa semong atau tsunami yang dilafalkan turun-temurun sejak berabad-abad lalu. 2. Mentawai Sumatera Barat atau Teteu Amusiat Loga. Tak jauh dari Simule, masyarakat Mentawai Sumatera Barat juga memiliki warisan turun-temurun yang mengingatkan akan bahaya gempa dan tsunami. Masyarakat yang kerap dilanda gempa berskala tinggi memiliki sebuah lagu yang menjadi semacam early warning system cultural. Lagu ini berjudul Teteu Amusiat Loga. Lagu ini berkisah tentang Teteu atau kakek yang marah dengan suara bergemuruh. Lalu, jika kakek datang, orang-orang akan berlarian. Sama halnya dengan Simule, lahirnya peringatan dini lewat lagu tersebut, lantaran kawasan ini pernah dilanda gempa dan tsunami. Dalam buku, saat gelombang pertama tiba dalam hitungan menit yang disusun UNESCO, disebutkan sebuah gempa bumi dan tsunami pernah melanda Sumatera Barat pada 10 Februari tahun 1797. 3. Jawa atau Ratu Pantai Selatan. Bagi masyarakat Jawa, cerita turun-temurun serupa juga hadir. Masyarakat pesisir selatan Jawa mengenal sebuah legenda tentang Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Ratu Laut Selatan adalah sebutan yang pada umumnya merujuk pada tokoh yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Orang Jawa berkeyakinan bahwa beliaulah penguasa Samudra Selatan atau Samudra Hindia. Beliau mempunyai kuasa atas ombak besar Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Menurut keyakinan orang Jawa, beliau adalah pasangan spiritual dari para Sultan Mataram dan Yogyakarta, dimulai dari Panembahan Senopati hingga sekarang. Beliau diyakini akan selalu memberi isyarat atau petunjuk bagi orang-orang terpilih dan terkasihnya. Di saat tanah Jawa ini akan mengalami suatu peristiwa besar yang dapat merubah atau menggoncang tatanan kehidupan pada masyarakat Jawa khususnya, seperti contoh misalnya fenomena gempa besar yang pernah terjadi di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2006 silam. Dan bila kita tarik garis imajiner, maka akan terdapat 3 titik poros tempat atau simbol alam yang saling berkaitan di daerah istimewa Yogyakarta ini, yaitu Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. 4. Babat Tanah Bali. Dalam mitos masyarakat lokal Bali, memiliki makhluk mitologi berwujud kura-kura raksasa yang bersemayam di dasar bumi dan menjadi parlambang dari magma di bawah gunung berapi yang bernama Bedawang Nala. Ia diikat oleh 2 ekor naga bernama Anantaboga dan Basuki. Anantaboga melambangkan tanah, sedangkan Basuki merupakan simbol air. Menurut Jamidra dalam bukunya Makhluk Mitologi Sedunia 2012, jika Bedawang Nala menggeliat dan memicu erupsi gunung berapi, Anantaboga juga ikut bergerak. Inilah yang dipercaya menyebabkan gempa bumi, dan apabila pergerakan Bedawang Nala semakin aktif, giliran Basuki yang terusik dan turut bergerak pula, maka terjadilah gelombang air dari laut atau kemudian dikenal sebagai tsunami. Dari uraian serta paparan di atas dapat ditinjau dari sudut saintifik serta kearifan lokal ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Semenjak dahulu kala, negeri kita ini adalah sebuah daerah atau kawasan yang subur yang menjadi salah satu pusat peradaban manusia. Namun, di sisi lain, negeri ini menyimpan potensi dan ancaman yang besar pula, dan sudah mampu diantisipasi oleh nenek moyang kita. Seperti dalam kisah pewayangan, diceritakan seorang tokoh yang bernama Antareja. Beliau mempunyai ilmu untuk amblas masuk ke dalam bumi. Bukankah hal ini mengajarkan pada kita sebagai generasi penerus, sesungguhnya kita harus mampu dan bisa mempelajari ilmu tentang kebumian dan geologi. Hal ini berguna salah satunya untuk lebih mengenal potensi ilmu geologi, serta mampu untuk mengantisipasi ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu dapat ditimbulkan.
Kemudian konsep kawah candra di muka, di mana Gatot Kaca digodok dan dibakar di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk mendidik beliau menjadi seorang ksatria yang kelak akan mendirikan sebuah peradaban adiluhung di atas tanah yang mengandung unsur api serta magma yang selalu menggeliat laksana ular naga, atau disebut juga dengan istilah Sang Naga Geni. Dengan visi misi menjadikan sebuah peradaban di atasnya menjadi sebuah negeri yang agung gemari pahlaw Jinawi. Itulah teman-teman sedikit ulasan tentang Sang Naga Geni atau cincin api Pasifik yang dapat mengguncang sekaligus juga bisa mendatangkan kemakmuran. Seandainya kita bisa mengetahui dan memanfaatkannya dengan bijak. Dan jangan lupa, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu meluhurkan leluhurnya. Mari kita bersama-sama mewujudkan kembali puncak kejayaan Nusantara.